Sebuah kasus yang mengerikan beberapa hari ini sempat menggemparkan di media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang wanita yang masih berstatus sebagai seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Banten. Wanita itu dihabisi oleh mantan pacarnya karena si wanita memilih lelaki lain, dan cemburu buta membawanya pada sebuah kejadian yang begitu sangat tragis. Wanita itu ditemukan sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dengan kepala bagian sebelah kanan hancur, dan leher dari si wanita juga hampir terputus dari kepalanya itu sendiri. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di Pos Berita Nasional, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Elisa Siti Mulyani yang berusia sekitar 22 tahun dan bertempat tinggal di desa terpencil di Kecamatan Majasari di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian dua orang santri yang sedang berjalan-jalan dan menikmati malam di sekitar wilayah stadion sepak bola. Dari kejauhan mereka tiba-tiba seperti mendengar seorang wanita yang meminta pertolongan, dan suara dari si wanita itu seperti sedang mengalami sebuah siksaan yang sangat menyakitkan. Kedua santri itu seketika langsung mencari sumber suara. Namun karena keterbatasan penerangan, proses pencarian dari kedua santri itu terhambat dan memerlukan waktu yang cukup lama. Beberapa saat kemudian mereka tidak sengaja berpapasan dengan seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Dan pria itu melajukan kendaraannya begitu dengan sangat cepat. Kecurigaan dari mereka terpampang dengan jelas, karena di baju dari si pria itu ada bercak merah yang masih segar. Dan raut wajah si pria itu juga terlihat sangat ketakutan. Dua santri itu kemudian bergegas menyisir sebuah semak-semak di belakang stadion. Dan saat penyisiran tersebut mereka seketika dikejutkan dengan sebuah penampakan yang sangat mengerikan. Penampakan itu adalah seorang wanita yang sudah tidak berdaya. Si wanita itu terkapar dengan beberapa luka di bagian kepala, dan leher dari si wanita juga hampir terbelah menjadi dua bagian. Kedua santri itu seketika langsung lemas tidak berdaya. Mereka seperti tidak percaya telah melihat sesuatu yang mengerikan yang ada di depan mata mereka itu sendiri. Kedua santri itu kemudian melaporkan atas penemuan itu ke pihak instansi terkait. Dan tidak lama setelah itu beberapa pihak bersama dengan pihak kepolisian akhirnya datang ke lokasi di belakang dari halaman stadion tersebut. Mereka selanjutnya mengamankan lokasi kejadian dan membawa tubuh dari si wanita untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian kemudian bergegas dengan cepat meminta keterangan dari beberapa saksi atas penemuan tubuh dari wanita tersebut. Dan dari kesaksian kedua santri juga dari beberapa warga setempat yang sempat melihat seorang pria yang mencurigakan. Pihak kepolisian selanjutnya mendalami kasus ini dan kemudian akhirnya berhasil mendapatkan identitas dari terduga pelaku. Terduga pelaku diketahui mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah wilayah di Kecamatan Cipacung di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pihak kepolisian selanjutnya melakukan pencarian dan pengejaran terhadap seorang pria yang menjadi terduga pelaku itu. Tidak butuh waktu yang cukup lama, terduga pelaku akhirnya berhasil diamankan di tempat persembunyiannya. Saat proses penangkapan itu, terduga pelaku tidak melakukan sedikit pun perlawanan, dan dirinya mengakui atas semua perbuatan yang sudah dilakukannya terhadap korban. Pelaku itu kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Banten untuk dilakukan serangkaian interogasi secara mendalam, agar mendapatkan motif atas tindakan sadis yang sudah dirinya lakukan terhadap wanita yang berusia sekitar 22 tahun tersebut. Di hadapan pihak dari kepolisian, pria yang bernama Riko Ariska yang berusia sekitar 21 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya merasa sakit hati terhadap korban. Riko Ariska mengatakan bahwa dirinya menyesal telah melakukan pembunuhan terhadap mantan pacarnya tersebut. Menurutnya kejadian itu begitu sangat cepat, dan rasa emosi yang menguasai dirinya tidak sanggup dia kendalikan. Dan bisikan-bisikan iblis seperti berbisik di telinganya untuk segera menghabisi Elisa Siti Mulyani dengan cara yang paling sadis. Riko Ariska menjelaskan bahwa dirinya sudah berpacaran dengan korban sudah sejak lama. Hubungan di antara keduanya terjalin sudah beberapa tahun dan sebuah pertengkaran membuat mereka harus berpisah di beberapa bulan yang lalu. Riko yang masih mencintai Lisa beberapa kali sempat membujuknya untuk kembali menjalin sebuah hubungan. Riko selalu berharap bahwa Lisa kembali di pelukan hangatnya lagi. Namun Lisa terus-menerus menolak bujuk rayu dari Riko. Lisa beranggapan bahwa hubungan di antara keduanya sudah tidak sehat, dan Lisa sudah tidak lagi mencintainya dengan sepenuh hati. Dari sana Riko mulai merasa sakit hati,
penolakan dari Lisa membuatnya kehilangan jati dirinya sendiri. Terlebih penolakan dari Lisa dilakukan secara terang-terangan, hal itu membuat Rico merasa harga dirinya sebagai lelaki seperti dipertaruhkan. Setiap hari Rico selalu memikirkan mantan pacarnya tersebut. Rasa cinta yang begitu sangat besar, membuatnya seperti kehilangan gairah untuk melanjutkan hidup. Terlebih saat itu dirinya menerima sebuah kabar bahwa Lisa sudah memiliki pacar yang baru. Dan dari sana Rico seperti dikhianati oleh Lisa. Rasa cinta yang teramat mendalam membuatnya berpikir sesuatu yang di luar dari akal pikiran seorang manusia itu sendiri. Rico terbayang wajah Lisa, rasa cinta itu seketika berubah menjadi rasa benci dan rasa dendam terhadap mantan pacarnya tersebut. Menurut pengakuan dari Rico Ariska, pada sebuah malam Rico kemudian memutuskan untuk sekedar menenangkan dirinya sendiri. Dia kemudian bergegas pergi untuk mencari ikan di belakang dari stadion sepak bola. Namun selepas pulang dari sana pikiran Rico kembali tergoyahkan dengan kehadiran Lisa yang tepat berada di depan matanya. Dirinya mengaku bahwa sebenarnya tidak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya tersebut. Saat itu karena mereka sudah jarang bertemu, Rico kemudian mengajak Lisa ke belakang stadion untuk sekedar mengobrol biasa. Namun setelah berhadapan dengan Lisa, Rico tiba-tiba merasa gejolak emosi di dalam dirinya meluap begitu saja. Rico kemudian menanyakan kekasih baru dari mantan pacarnya itu. Dengan nada yang tinggi, Rico meminta penjelasan atas pengkhianatan yang sudah dilakukan oleh Lisa. Lisa kemudian menjawab bahwa hubungan di antara keduanya memang sudah tidak bisa diharapkan kembali. Dirinya meminta kepada Rico untuk melupakannya dan mencari seseorang yang lebih baik darinya. Mendengar jawaban yang tidak memuaskan dari Lisa, seketika emosi dari Rico memuncak sangat tinggi. Dirinya kemudian memaki Lisa dengan sebuah tuduhan bahwa telah mengkhianatinya begitu sangat jahatnya. Dari sana pertikaian di antara keduanya tidak bisa terhindarkan, mereka kemudian berdebat dan beradu pendapatnya masing-masing. Pembahasan keduanya juga beralih pada permasalahan di masa lalu. Lisa mengungkapkan bahwa Rico bukan pria yang baik untuknya. Dan Lisa lebih memilih kekasihnya yang baru karena lebih memahami dan sangat lebih mengerti dirinya. Wajah dari Rico seketika berubah memerah, dirinya kemudian tanpa sadar telah memukul wajah dari Lisa untuk melampiaskan emosi di dalam dirinya. Selain memukul mantan pacarnya itu, Rico juga mencekik leher dari Lisa hingga begitu sangat kuat, dan Lisa sampai mengalami sesak napas di dadanya. Pikiran yang rasional sudah hilang begitu saja dari pikiran Rico. Bisikan-bisikan iblis itu seperti kuat menghasutnya untuk melakukan tindakan yang lebih sadis. Lisa sebenarnya sudah melakukan perlawanan sebisa yang dirinya bisa lakukan. Dirinya mencoba menahan cengkeraman tangan dari Rico dan menggigitnya hingga begitu sangat kuat. Namun tubuh dari Rico lebih besar dari tubuhnya membuat Lisa tidak mampu untuk lebih lama melakukan perlawanan itu. Rico sudah seperti orang yang kerasukan. Setelah mencekik leher dari Lisa, dirinya kemudian memukul dan menendang mantan pacarnya itu secara membabi buta. Tidak ada rasa kasihan di dalam diri dari pria itu, terlebih pada saat itu Lisa menangis dan meringis sangat kesakitan. Lisa juga sempat menatap wajah dari Rico, dirinya memohon kepadanya untuk segera menghentikan aksi yang dirinya lakukan. Namun pria itu seperti sudah bukan orang yang pernah dikenalnya. Rico sudah dirasuki emosi yang mengerikan dari dalam dirinya itu sendiri. Setelah melakukan penganiayaan terhadap mantan pacarnya tersebut, Rico mengaku bahwa dirinya benar-benar sudah gelap mata dan dikendalikan oleh emosi yang ada di dalam dirinya. Saat itu dirinya melihat sebuah kloset WC yang berada di belakang tubuh dari Lisa. Tanpa berpikir terlebih dahulu, dirinya langsung menghujamkan benda itu ke wajah dari Lisa secara berulang kali. Lisa menjerit kesakitan, benda tajam itu seketika langsung menghancurkan wajahnya begitu saja. Lisa seperti sudah kehilangan kesadaran dan sirup merah tidak berhenti mengalir dari kepalanya yang terluka. Pada saat itu, Lisa seperti melihat malaikat kematian yang menghampirinya. Lisa kemudian menatap lekat wajah dari mantan pacarnya itu, dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa pria itu sudah melakukan tindakan sadis terhadap dirinya. Lisa menarik napasnya lebih panjang, rasa sakit yang teramat menyakitkan itu membuat tubuhnya sudah tidak sanggup untuk menahannya lagi. Dalam beberapa detik selanjutnya, Lisa akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di depan seorang pria yang pernah sangat dicintainya. Setelah melihat Lisa sudah terkapar dan penuh luka di bagian kepalanya, Rico kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Dalam perjalanannya, Rico merasa sangat menyesal, dan penyesalan itu tiba-tiba saja datang saat semuanya sudah terjadi.
Atas perbuatan sadis yang sudah dirinya lakukan terhadap korban, Rico harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan pihak kepolisian. Dan penyesalan yang diungkapkan oleh Rico tidak berarti di mata penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, Rico kemudian divonis 15 tahun ataupun 20 tahun kurungan penjara. Dan penyelidikan itu masih dilakukan, Rico juga bisa kemungkinan dihukum mati jika terdapat unsur pembunuhan yang terencana. Semoga dari kisah yang mengerikan ini, kita mendapat sebuah pelajaran yang teramat penting atas kejadian tersebut. Admin juga mengajak kita semua untuk mendoakan saudari Lisa agar bisa tenang di sisi Tuhan. Dan kasus ini bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya hukum di negeri ini.